I quit my old job so I can be with you. 12. We've lost entire cities. Halo, jumpa lagi dengan saya di 7 Review. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang dirilis tahun 2013 dengan judul World War Z. Film ini sangat populer di kalangan para penikmat film zombie dikarenakan film ini dibintangi oleh aktor tampan bernama Brad Pitt, di mana film ini menceritakan tentang wabah virus yang sangat mematikan yang hampir saja memusnahkan umat manusia, di mana pemeran utama yaitu Brad Pitt ditugaskan untuk menyelidiki asal-muasal virus tersebut, dikarenakan ia adalah penyidik senior yang sangat berpengalaman di zamannya. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita bahas tuntas film berikut ini. Film diawali dengan terlihatnya seorang ayah yang bernama Gary sedang membuatkan sarapan untuk kedua putrinya yang bernama Rachel dan Connie, serta istrinya yang bernama Karin. Setelah selesai sarapan, mereka pun berencana pergi ke suatu tempat. Namun di perjalanan mereka terjebak kemacetan yang sangat panjang. Entah mengapa, pagi itu tampak jalanan dipenuhi oleh banyak sekali kendaraan. Gary pun mencoba menyalakan radio, dan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah melacak wabah virus jenis baru yang awalnya hanya terjadi di Taiwan. Ini sudah menyebar ke lebih dari 12 negara. Ketika Gary mencoba keluar, tiba-tiba saja ada sebuah ledakan di depannya. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil. Melihat hal itu, Gary pun langsung membawa mobilnya keluar dari tempat itu. Namun sialnya, mereka tertabrak oleh beberapa mobil lainnya. Mereka pun terpaksa keluar dari mobil dan memutuskan untuk segera keluar dari kota itu, karena sepertinya seluruh kota sudah tidak terkendali lagi. Beberapa di antara orang-orang yang berlarian itu mulai bertingkah sangat aneh dan menyerang orang-orang lainnya. Melihat hal itu, Gary dan keluarganya langsung membawa kabur mobil yang terparkir di sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Gary mendapat telepon dari temannya, yaitu Bobby. Ia merupakan orang penting dari organisasi PBB. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh kota New York telah terinfeksi oleh virus zombie. Lalu Bobby berjanji akan mengirim helikopter untuk menjemput Gary. Ketika hari sudah mulai gelap, mereka sampai di sebuah Indomaret. Mereka pun segera masuk dan mencari obat untuk Rachel dan beberapa suplai makanan. Setelah perbekalan dirasa cukup, mereka pun meninggalkan tempat itu. Tetapi sayangnya mobil mereka diambil oleh orang lain, hingga mereka terpaksa berjalan kaki mencari sebuah bangunan yang tinggi. Di perjalanan, tiba-tiba para zombie sudah mulai berdatangan, sehingga mereka memutuskan untuk memasuki salah satu gedung itu. Di dalam apartemen, mereka bertemu dengan keluarga yang bersembunyi. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung masuk ke dalam. Di sana terdapat anak yang bernama Tommy dan kedua orang tuanya. Kemudian Gary mencoba menyalakan radio. Ada sebuah peringatan dari pemerintah bahwa saat ini virus zombie itu telah menyebar ke seluruh negara. Singkat cerita, Gary mengajak keluarga Tommy untuk pergi dari situ. Tetapi sayangnya mereka menolak untuk pergi. Gary pun mempersiapkan diri untuk melawan para zombie. Lalu mereka berempat bergegas pergi menuju atap gedung untuk menunggu helikopter yang telah dijanjikan Bobby. Sesaat setelah Gary pergi, tiba-tiba saja sementara itu saat Gary dan keluarganya hendak menaiki tangga darurat, tiba-tiba saja mendengar keributan itu, para zombie pun mulai berdatangan.
Mereka terus berlari, hingga akhirnya Gary menyuruh Karin dan anak-anaknya pergi terlebih dahulu. Sementara ia menahan beberapa zombie yang ada di sana. Di saat yang genting, tiba-tiba Tommy datang dan membantu Gary. Mengetahui ada darah yang masuk ke mulutnya, Gary pun langsung memuntahkannya. Lalu mereka berdua pergi menyusul Karin. Kemudian Gary berlari ke tepi gedung sambil menghitung beberapa detik. Karena takut ia akan berubah menjadi zombie. Untungnya ia tak berubah menjadi zombie karena sebelumnya ia telah memuntahkannya. Saat helikopter datang, mereka pun dengan segera memasuki helikopter tersebut. Dan para tentara membantu menembaki zombie-zombie itu. Lalu helikopter itu pergi menuju tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan Bobby yang telah menunggu kedatangan Gary. Bobby membawa mereka ke sebuah kamar untuk keluarganya beristirahat. Kemudian Bobby menunjukkan kepada Gary bahwa ada seorang dokter ahli virus bernama Dr. Fastback. Mereka hendak mengirim Dr. Fastback menuju Korea Selatan untuk mencari petunjuk di sebuah memo misterius yang bertuliskan kata zombie di dalamnya. Mereka berharap dengan mengetahui jenis virus itu, mereka bisa menciptakan vaksin untuk mencegah kepunahan umat manusia. Lalu komandan pasukan angkatan laut datang dan meminta Gary untuk menemui Dr. Fastback. Karena dulunya Gary adalah seorang penyidik yang sangat ahli ketika ia masih bekerja di PBB. Dr. Fosbach wouldn't last a night. Jerry, a handful of SEALs will... I'm not your guy. Akhirnya ia pun setuju. Dengan rencana itu, Gary pun berpamitan dengan Karin dan menyuruh Tommy untuk menjaga kedua anaknya. Singkat cerita, Gary dan Dr. Fastback beserta beberapa anggota militer pergi menggunakan pesawat. Ketika malam tiba, akhirnya mereka sampai di Korea Selatan. Dan saat mereka turun, tiba-tiba saja atas kejadian itu membuat Dr. Fastback panik dan terpeleset, sehingga ia tidak sengaja menembak dirinya sendiri. Para tentara yang ada di camp itu datang dan membawa mereka semua masuk ke dalam camp. Kapten Speak, pemimpin dari tentara itu, mengatakan bahwa tembakan senjata api tidak bisa membunuh zombie itu, kecuali mereka menembak tepat di kepalanya. Lalu Gary menjelaskan alasan kedatangan mereka di sana. Kapten Speak membawa Gary menuju ke sebuah tempat yang merupakan awal dari penyebaran virus tersebut. Saat itu seorang dokter sedang memeriksa seorang tentara yang diikat karena menyerang dan hendak menggigit para warga. Hingga akhirnya virus itu menyebar ke seluruh negara. Lalu Gary bertemu dengan seorang mantan CIA yang ditahan karena telah menjual senjata ilegal ke Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa Israel selamat karena telah membangun dinding di Yerusalem dan pembangunan itu selesai tepat sebelum virus menyebar. Orang itu pun mengatakan bahwa Gary harus menemui seseorang di Yerusalem bernama Jorgen untuk mencari tahu tentang virus tersebut. Gary pun memutuskan pergi ke Yerusalem dan mereka bersiap-siap kembali ke pesawat menggunakan sepeda ontel agar tidak menimbulkan suara. Sesampainya di pesawat, mereka mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Tanpa diduga, Gary sempat diserang oleh para zombie. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Kapten Speak. Sayangnya Kapten Speak tak menyadari dari bawah ada zombie yang menggigit kakinya, sehingga ia pun memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Singkat cerita, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Saat hari mulai terang, Gary menelpon Karin dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke Israel. Tiba-tiba terlihat dari kejauhan sebuah ledakan bom nuklir. Dan teleponnya pun langsung terputus, dikarenakan gelombang kejut dari bom itu. Setibanya di Yerusalem, Gary dikawal oleh beberapa tentara dan mereka langsung menuju ke tempat Jurgen. Mereka pun membahas banyak hal. Namun sayangnya Gary masih belum bisa mendapatkan informasi tentang pasien Zero atau pasien pertama dari virus tersebut. Tak lama setelah itu, orang-orang yang ada di sana mulai menyanyikan sebuah lagu, yang mana hal itu justru membuat para zombie menjadi semakin ganas dan berhasil memanjat dinding itu.
para tentara mencoba menghentikan para zombie. Namun sepertinya hal itu sudah terlambat. Karena tak butuh waktu lama, hampir seluruh orang yang ada di sana sudah menjadi zombie. Sementara itu, Gary dikawal oleh beberapa tentara yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat penjemputan helikopter. Tentu saja perjalanan mereka dihadang oleh gerombolan zombie yang ingin memangsa mereka. Kemudian tanpa sengaja, Gary melihat seorang anak yang entah mengapa tidak diserang oleh zombie. Seakan zombie itu tidak melihatnya. Di tengah pertempuran hebat itu, tiba-tiba saja salah satu zombie berhasil menggigit tangan tentara yang bernama Sergeant. Melihat itu, dengan spontan Gary langsung memotong tangannya. Dan sepertinya hal itu berhasil mencegah Sergeant berubah menjadi zombie. Singkat cerita, helikopter itu pun datang. Mereka segera menuju ke sana. Tapi tiba-tiba ada banyak sekali zombie yang datang dan menggapai helikopter itu. Hingga akhirnya heli itu pun terjatuh dan meledak. Tak lama setelah itu, Gary dan yang lainnya berhasil mencapai landasan pesawat. Namun sayangnya pesawat Gary telah lepas landas, karena mengira Gary tak mungkin selamat dari kekacauan itu. Lalu ada sebuah pesawat lain yang hendak lepas landas. Mereka pun menghentikan pesawat itu. Mereka berdua berhasil naik ke pesawat. Mereka pun segera lepas landas. Saat di dalam pesawat, Gary mencoba membersihkan luka Sergeant. Saat itulah ia teringat pada perkataan Dr. Fastback, dan ia menyadari bahwa kelemahan dari virus itu adalah virus itu sendiri. Maksudnya adalah para zombie itu tidak akan menggigit orang-orang yang sudah mengidap penyakit mematikan. Gary pun meminta Bobby untuk mencarikan lokasi fasilitas penelitian medis terdekat. Lalu ia memberikan teleponnya ke pilot, dan mereka pun mengarahkan pesawat ke tempat itu. Sesaat setelah itu, tiba-tiba saja muncul zombie dari dalam toilet yang langsung menyerang pramugari. Tak butuh waktu lama, hampir seluruh pesawat itu berubah menjadi zombie. Melihat kondisi yang sangat kacau, akhirnya Gary melemparkan sebuah granat, sehingga ledakan itu menyebabkan dinding pesawat itu jebol. Gary dan Sergeant pun langsung mengencangkan sabuk pengamannya, sementara para zombie terlempar keluar dan menyebabkan mesin pesawatnya meledak. Pesawat itu pun jatuh. Dan untunglah saat itu Gary berhasil selamat. Tetapi ada sebuah besi tertancap di perutnya, dan dengan hati-hati ia pun menjatuhkan diri ke tanah. Dan ternyata Sergeant pun selamat dari kejadian itu. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanan ke sebuah kota, di mana kota itu terdapat sebuah fasilitas medis milik Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Di tempat lain, Bobby mengatakan kepada Karin bahwa pesawat yang ditumpangi Gary telah jatuh. Kemudian Karin, Tommy, dan kedua anaknya dipindahkan ke sebuah pulau yang aman. Sementara itu Gary akhirnya sadar setelah tertidur selama beberapa hari. Kemudian Gary meminta mereka untuk mencarikan sebuah virus atau bakteri yang paling mematikan, serta vaksinnya. Gary mengatakan bahwa ia akan menggunakan virus itu untuk melawan para zombie. Para dokter itu awalnya tak percaya, karena zombie adalah mayat hidup yang tak bisa terinfeksi oleh virus lain. Kemudian Gary menjelaskan bahwa virus itu digunakan untuk berkamuflase, sehingga mereka bisa menghindari serangan para zombie. Sayangnya seluruh virus itu disimpan di sebuah ruangan yang cukup jauh dari mereka. Ditambah lagi gedung itu sudah dipenuhi oleh para zombie yang berkeliaran. Mendengar hal itu, Gary mempersiapkan diri dan memutuskan untuk pergi mengambil virus tersebut. Second dan Louis pun membantu Gary. Lalu mereka pergi bersama menuju ke tempat itu. Mereka bertiga berhasil melewati para zombie yang berada di sana. Hingga akhirnya Louis tak sengaja membuka pintu, dan suaranya membuat para zombie yang ada di sana mulai beringat.
Akhirnya Gary merelakan kapaknya untuk mengganjal pintu tersebut. Ketika mereka sudah dekat dengan tempat itu, namun terdapat zombie yang sedang nongkrong di sana. Louis yang sedang panik tak sengaja membenturkan linggisnya, hingga para zombie yang ada di sana mulai mengejar mereka. Gary pun menyuruh Second dan Louis untuk kembali, sementara ia memancing para zombie menuju ke arah lain. Lalu Gary menuju ke sebuah ruangan dan berhasil mengalahkan zombie yang mengejarnya. Di sisi lain, Second dan Louis akhirnya berhasil kembali. Sementara Gary saat ini berada di tempat penyimpanan virus. Ia mendapatkan telepon dari sang dokter untuk memberikan sandi untuk membuka pintu ruangan tersebut. Setelah Gary memasuki ruangan itu, ia mengambil semua botol yang ada di sana karena ia tak tahu mana virus dan bakteri yang ia butuhkan. Ketika ia ingin kembali, tiba-tiba ada salah satu zombie yang menunggunya di luar. Kemudian ia pun nekat menyuntikkan salah satu virus itu. Setelah menunggu beberapa saat, Gary mencoba membuka pintu itu. Dan akhirnya apa yang ia perkirakan ternyata berhasil. Zombie itu tidak menyerangnya, seakan-akan tidak menyadari keberadaan Gary. Kemudian Gary pun berhasil melewati para zombie itu dengan santainya. Setelah itu, dokter menyuntikkan vaksin kepada Gary. Singkat cerita, akhirnya Gary kembali menemui keluarganya. Not even close. Atas penemuan besar itu, umat manusia menggunakan virus yang sudah dimodifikasi untuk berkamuflase dan membasmi seluruh zombie yang ada. Dan film pun tamat. Pesan moral yang dapat dipetik dari film ini adalah teruslah berusaha dan berjuang sekuat tenaga, terutama demi kebaikan dan keselamatan orang yang tercinta, khususnya keluarga.